Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami dari Studio Al-Hikmah. Kali ini kita akan bincang-bincang bersama tokoh pemuda. Yes, tokoh pemuda guys. Yang jauh datang dari Pulau Sumatera sana. Untuk mempersingkat waktu, kita sama-sama simak bagaimana ceritanya beliau bisa sampai mengenyam pendidikan di Al-Hikmah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Nama lengkap antum, sahabat? Oh, nama saya Muhammad Gofur. Apa namanya? Biasa dipanggil juga Gofur. Atau dulu tuh sering dipanggil Jack. Baiklah, kami panggil Jack aja mungkin biar lebih enak. Jangan itu nama panggilan atau mungkin teman-teman. Gofur Aja. Antum dari mana nih asalnya? Asal dari Palembang nih. Asli Palembang gitu ya? Oh enggak, saya tuh sebenarnya dari campuran. Jadi begini, jadi orang tua itu baik dari bapak dan dari ibu itu sebenarnya asli orang Sulawesi. Dan orang-orang Sulawesi kan orangnya suka-suka perantau kan, perantauannya jauh lah. Kebetulan orang tua saya itu dari kakek sebenarnya udah tinggal lama di Sulawesi. Jadi orang tua di Sulawesi merantaunya ke Sumatera dan sekarang tinggal di Sumatera. Berarti kelahiran sana tuh ya? Kelahiran di Sumatera. Di Jakarta udah berapa lama nih? Di Jakarta sebenarnya sebelumnya udah pernah di sini dari tahun tamat SMP 2014. 2014 kebetulan nggak selesai kan. Di Jakarta itu ada problematika apalah gitu kan, namanya anak-anak SMP kan biasanya cari-cari kehidupan atau apa jadi diri kan, nggak betah. Setahun waktu itu di sini dan pindah ke Sulawesi 6 tahun, akhirnya kembali lagi. Akhirnya sekarang udah jalan 4 tahun lah seiring dengan semester perkuliahan. Gimana ceritanya antum bisa sampai kuliah di studi itu dengan memilih studi untuk perjalanannya jauh itu ya. Dimulai mungkin dari tadi ya, dari 14 itu saya pernah sekolah di Bogor. Terus yang namanya anak-anak SMP ya lari kan, karena nggak betah di tempat itu, cabut dengan alasan yang minggat lah, nggak izin atau apa. Sempat beberapa bulan di Jakarta, baru lanjut ke Sulawesi. Sulawesi itu saya masuk ke Alia itu sekitar 4 tahun kan minimal, 3 tahun ya, 3 tahun. Terus saya dapat lanjut kan. Terus antum rencana nih kan sampai selesai ini di sini, sampai selesai nih kuliah di sini, mungkin ada rencana lanjut lagi ngambil studi berikutnya atau kembali ke Palembang atau mungkin kembali ke Sulawesi gitu? Untuk itu sih belum ada pemikiran ke sana ya. Untuk sementara ya lanjutin di sini aja dulu. Mungkin sampai selesai baru pulang ke tempat asal gitu kan. Mungkin setelah tempat asal itu ya nanti dipikirin lagi, mungkin harus kembali ke orang tua dulu kan, orang tua itu yang penting. Baik. Pengalaman antum selama kuliah di sini gimana nih? Pengalaman kuliah ya kurang ya, karena kemarin sejak online 2 tahun ya. Pandemi itu ya bolak-balik Jakarta kampung, karena kalau di kampung itu kan jaringan kurang. Jaringan kurang, kita harus cari jaringan itu di dekat sungai. Kalau di daerah sini mungkin pantai atau apa ya. Kalau tempat saya itu sungai. Jadi kita harus ke pinggir laut, ke pinggir sungai harus baru bisa dapat jaringan. Jadi saya harus ke Jakarta 2 tahun itu. Jadi ya pengalaman sedikit lah, masih sedikit. Jadi kalau di kampung penuh perjuangan gitu ya untuk dapetin jaringannya. Kalau di kampung itu penuh dengan perjuangan. Saya tuh pernah sampai kan kita kuliahnya sampai jam 9 malam ya. Dan mulainya dari jam 5. Jadi saya tuh ke pinggir sungai, ke tengah sawah dulu. Tengah sawah tuh sore dari ya setelah asar ya.
sampai jam 6 saya di tengah sawah tuh cari sinyal. Nanti setelah maghrib sholat maghrib dulu. Nggak mungkin kan kalau saya ke tengah sawah kan sepi nggak ada orang ya. Nah, setelah maghrib saya baru ke pinggir sungai. Pinggir sungai itu biasanya ramai anak-anak nongkrong atau apa. Jadi di situ sampai tengah malam jam 9 atau saat isya saya akhirkan. Gitu. Mungkin pengalamannya cukup seru juga gitu ya. dengan perjuangan dengan pengorbanan gitu ya. Mungkin ke rekan-rekan yang lain juga bisa menjadi motivasi lah bagaimana Akhi Gopur ini bisa melanjutkan studinya dengan kondisi yang ya sangat terbatas gitu kalau di kampungnya sana, terutama jaringan kalau belajar secara online. Mungkin ada pesan atau apa buat pemuda yang lain biar tergugah untuk tetap melanjutkan studi ataupun melanjutkan jenjang pendidikannya. Silakan. Begini, jadi pemuda itu harus pintar-pintar dalam mengejar ilmu. Ilmu itu bekal yang paling sulit dicari. Ilmu itu bekal sampai kita mati. Dimanapun kita pergi pasti ada ilmu. Berbeda dengan yang lainnya. Karena kita tua pasti bawa ilmu. Itu hanya pesan saya. Ini pesannya sangat dalam sekali ini. Bekal ilmu itu harus sampai mati kita harus tetap menuntut ilmu. Mungkin podcast kali ini kita cukupkan sekian dulu. Insyaallah di lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan podcast dengan tokoh-tokoh inspiratif, tokoh-tokoh muda lainnya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.